Oke. Kalau Google Meet tidak dibatasi ya, seperti Zoom 40 menit, enggak ya? Enggak, los ini. Apa? Oke, sudah 86 yang gabung. Sudah bertambah terus, sudah 93. Ya. Proyeksi berapa orang? Banyak ya kemarin ya? Proyeksi apa, Pak? Pesertanya diharapkan... Oh, pesertanya diharapkan 100, bentar. 6551. Banyak ini. Iya. 52 tambah 3 udah 87. 87, 65, 151 ya? Iya. 7, 12. Iya, 151. 150-an harusnya, cuman Ya. ada kelas yang apa namanya belum selesai, Pak. Jadi nanti menyusul di tengah-tengah. Karena Iya. jadwalnya tadi maju, akhirnya ada beberapa yang harus menyelesaikan kelasnya, nanti menyusul di tengah. Apa boleh dimulai Ya. dulu? Ya, kayaknya kita mulai aja ya. Ya. Baik, saya buka dulu, Pak Durain, Bu Niswa, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita Ramadan hari keempat ya. Kita ini agendanya kemarin ngabuburit sambil kuliah gitu rencananya karena sore. Jadi ini spesial ya, kita hari ini kedatangan kuliah tamu. Justru malah ketika ada musim online ini justru malah mudah mengundang Pak Durain yang sangat sibuk ini di Aceh ini. Jadi alhamdulillah di tengah-tengah kita hari ini sudah hadir GM PT Solusi Bangun Andalas di Plan ya, jadi di Aceh sana. Jadi ini materinya sangat kita butuhkan sekali ya, kita perlu sharing-sharing bagaimana ketika era yang sangat kompetitif seperti ini, belum lagi ditambah dengan situasi-situasi yang sangat cepat sekali berkembang seperti itu, kita perlu menyesuaikan, perlu berinovasi, responsif, adaptif gitu. Nah ini cocok dengan perkuliahan kita kali ini ya. Jadi ada kelas perencanaan pengembangan produk, ada kelas teori metodologi perancangan, kemudian ada kelas yang MR semester 2 itu kelas pengenalan MR ya. Pengenalan MR, kemudian ada juga dari teman-teman akuntansi di sini yang bergabung kelas manajemen operasional. Jadi insya Allah ini nanti sharing Iya, dari Bu. ya kita akan dengarkan langsung pemaparan dari Pak Durain langsung, ini CEO Talks gitu ya. Jadi silahkan disimak dengan baik dan nanti boleh ada pertanyaan setelah materi.
Itu mungkin monggo langsung Pak Durain untuk melanjutkan materi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wasyukrun lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Kuntum dan Bu Uswah selaku dosen pemangku yang telah merancang dan mendesain acara ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Yang kedua, saya justru berbahagia dapat kesempatan ini selain diberi waktu untuk ladang pahala, apalagi di bulan Ramadan berbagi ilmu, juga dapat mengurangi rasa rindu saya dengan Gresik ya. Saya sudah hampir 2 tahun, lebih 2 tahun sudah nggak tugas di Gresik. Kemudian tentu pada kesempatan ini apa yang kita lakukan ini intinya adalah sharing. Saya sebutkan sharing, nanti siapa saja silakan untuk memberikan tanggapan, masukan, komentar, kritikan, dan seterusnya. Bahwa memang salah satu pilar dari kemajuan itu adalah dengan berpikir kritis, ya, critical thinking, creative thinking, dan semua semua behavior yang lain yang mana itu menuju kepada suatu kemajuan yang sebenarnya tidak ada batasnya. Hari ini saya dapat kesempatan untuk sharing bukan karena saya expert ahli paripurna dia dalam hal ini, tapi mungkin ada sedikit yang akan bermanfaat saya bagikan dari pengalaman-pengalaman saya selama bekerja 26 tahun. Anggaplah saya ini sebagai orang tua kalian kan, karena kalau masuk tahun 2019 atau 2018, 2017 ini malah lebih muda dari anak saya. Anak saya lahirnya 96, masuk kuliah tahun 2013. Jadi silakan cermati nanti seperti tadi Bu Kuntum sampaikan, apapun yang akan ditanyakan sifatnya diskusi. Saya tidak membatasi dan yang lebih penting adalah kita sama-sama open minded, saling terbuka, karena ini menjamin pikiran-pikiran yang out of the box akan keluar. Saya hanya mengantarkan saja. Baik, saya sudah siapkan beberapa halaman. Saya akan coba share. Saya share dulu lewat Present Now. A window ya, a window. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Jadi Anda lihat di sini sebenarnya judulnya cukup menarik ya. Innovative and Adaptive Product Development Strategy in Competitive Era. Jadi Anda lihat saya awali cover presentasi ini dengan gambar seekor bunglon. Ya, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengartikan negatif. Kalau ada teman kita nggak konform dengan pendiriannya, berubah-ubah, kemudian tidak firm dengan pendapatnya, kita sebut nama bunglon.
Gitu ya, selama ini negatif. Tetapi perlu kita renungkan, di zaman sekarang justru kita banyak mengambil hal atau mengambil semacam pemikiran dari kemampuan bunglon berubah-ubah. Sebenarnya itu kan strategi yang diberikan oleh Allah kepada seekor bunglon untuk bisa menyelamatkan diri dari ancaman. Sehingga bunglon itu bisa mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan di mana dia berada. Nah, ini saat ini penting sekali justru. Karena eranya tadi Bu Kuntum sampaikan begitu kompetitif dan begitu cepat berubah. Cepat berubah itu kalau kita tidak adaptif, ya, kita akan ketinggalan dan tergilas. Mungkin hanya tinggal kenangan. Misalnya di sini dulu pernah berdiri perusahaan A, gitu ya, rest in peace. Karena tidak berhasil beradaptasi. Sudah banyak kita dengar misalnya perusahaan-perusahaan yang akhirnya tinggal nama. Ketinggalan ya, cerita BlackBerry, cerita Nokia, ya, banyak produk-produk yang akhirnya tinggal kenangan. Kemudian adaptif itu cirinya adalah inovatif. Ya, karena kita tidak punya keistimewaan seperti bunglon. Kalau bunglon kan memang dia diberi karunia. Hanya dengan warna kulitnya dia berubah-ubah. Kalau kita adaptifnya, kalau tidak berbuat sesuatu, tidak bisa melakukan sesuatu yang adaptif. Makanya temannya adalah inovatif. Inovatif ini sering ditukar tempatkan dengan kreatif. Ya. Nah, karena kita bergerak di dunia industri, yang kita diskusikan ini di dunia industri, makanya yang paling banyak dibicarakan itu adalah produk. Tetapi tidak selamanya, tidak mutlak bahwa inovatif dan adaptif itu harus di produk. Boleh juga di metode kerja. Boleh juga di supply chain. Boleh juga di marketing strategi dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bersaing, untuk bisa kompetitif di era seperti sekarang. Salah satunya pengembangan produk. Selainnya seperti tadi saya sampaikan. Kemudian nanti mungkin saya akan bagikan juga bahan bacaan selain dari bahan presentasi ini, sebuah buku yang akan men-challenge dan akan men-trigger kita semua untuk berpikir kreatif dan untuk belajar kreatif. Itu bukunya yang samping kiri, Creative Teaching, Creative Thinking. Oke. Ini mungkin yang belum engage dengan saya di media sosial, boleh nanti di-follow salah satunya atau semuanya juga boleh. Nah, bagi yang sudah mengikuti yang kemarin kelas dengan Bu Izzati, ini saya sampaikan. Mengapa? Karena sebenarnya pembelajaran itu tujuannya ini. Jadi ini sudah lama, tahun 56 dikembangkan oleh namanya Bloom. Benjamin Bloom. Dia membuat sebuah learning Bloom's taxonomy. Jadi kalau dulu kita sekolah itu banyak hanya supaya kita memahami, bisa mengingat gitu. Pelajaran itu diberikan hafalan gitu ya. Makanya pertanyaannya waktu ujian, tahun berapa perang ini? Apa yang dimaksud dengan ini gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, sekarang sekolah, pelajaran, kuliah dan seterusnya pendidik itu tidak relevan lagi. Yang relevan adalah minimum orang mampu apply. Ya, yang apa-apa yang dipelajari diaplikasikan. Syukur-syukur bisa dianalyze, ya, dianalisa, bisa diperbaiki, dievaluasi, akhirnya membuat sesuatu yang baru, meng-create. Nah, ini juga salah satu dari pilar kreativitas dan adaptif, yaitu meng-create, ya, kreativitas. Jadi sebab itu jangan khawatir bahwa pelajaran itu nggak bisa dihafal. Memang nggak perlu dihafal lagi. Zaman sekarang nggak perlu dihafal.
yang perlu diaplikasikan dan menciptakan sesuatu yang baru dari apa yang dipelajari itu. Nah, oleh sebab itu, media belajarnya apa saja, termasuk yang sekarang kita lakukan. Jadi, tidak ada kata untuk berhenti belajar. Jadi, transformasi diri itu terus-menerus. Apakah misalnya selesai kuliah, kemudian bekerja, berhenti belajar? Berhenti belajar berarti adalah awal kematian. Oleh sebab itu, belajar tatap muka atau tidak menjadi problem sekarang. Justru malah belajar mode-nya itu sudah harus dengan e-learning. Apakah sinkronus atau asinkronus? Sinkronus kayak kita ini tatap muka real time. Kalau asinkronus ya mungkin Anda belajar dari materi yang sudah di-upload terlebih dahulu di YouTube, atau Anda belajar dari CD dan seterusnya, tidak real time, tapi materinya tetap elektronik. Itu asinkronus. Apapun yang Anda pilih, silakan Anda fit, dan jangan menghabiskan kuota dengan game, dengan nonton film, dan seterusnya, lupa belajar. Padahal pada zaman seperti sekarang, kita ada di rumah, kita harus pakai itu menjadi zona tumbuh, ya, yang kering kanan, zona growth. Di sini kita belajar banyak, membuka materi-materi yang selama ini mungkin tertinggal, baik di elektronik, baik di file-file, dan seterusnya. Dan apapun bisa dipelajari dari YouTube. Mau pakai Excel, mau bagaimana membuat presentasi yang baik, pakai Microsoft Project, pakai semuanya ada di sana. Jadi tumbuh di era seperti sekarang. Di era COVID ini, jangan Anda belajar atau berada di zona fear zone. Itu berbahaya. Kita pindah ke growth zone. Jadi semua keadaan itu ada manfaatnya. Jadi positif, ya, set di dalam pikiran, ya, kita setting mindset kita bahwa ini adalah zona pertumbuhan. Ya, banyak toolsnya, silakan nanti saya bagi ini, silakan pelajari. Kemudian para motivator itu sering mengatakan, ya, ini sebelum kita ke materi, saya ingin menegaskan ini supaya kita sama-sama positif dan tumbuh di kondisi seperti ini. Jadi justru para ahli itu melakukan penelitian, banyak mengumpulkan data. Di saat krisislah justru terlihat siapa yang akan tumbuh sebagai leader dan siapa yang akan jadi followers. Ya, orang-orang yang mengikuti 7 tips ini, dia akan tumbuh menjadi leader. Ya. Kemudian biasanya di saat krisis seperti ini, di saat keadaan hard time, sesuatu masa yang berat, banyak cobaan, banyak tantangan, di situ akan muncul leader-leader baru. Karena punya kesempatan untuk berkreativitas, punya kesempatan untuk mengaktualisasi kemampuan dia yang sesungguhnya, yang justru kemarin-kemarin karena time-nya nggak tepat, itu nggak muncul. Sekarang, makanya nanti lihat banyak orang yang justru tumbuh, ya, di era seperti ini. Baik di industri juga, misal orang yang punya ide-ide kreatif yang tadinya justru malah sulit memasarkan produknya, begitu sekarang keadaan seperti ini, cepat malah justru memasarkan produknya. Dia cepat buat kemasan, ini sudah sambil masuk ke materi di competitive era, dia develop produknya, mungkin isinya sama, tapi kemasannya dan supply chain-nya, delivery-nya yang diubah. Sehingga orang gampang memperolehnya karena orang sekarang tinggal di rumah. Justru malah tumbuh. Industri-industri yang sulit beradaptasi seperti itu akan kalah dalam persaingan. Dan mungkin itu tidak pernah diprediksi. Tadi Bu Kuntum sampaikan begitu cepat. Dan kita tidak tahu, ya, waktu yang menentukan tiba-tiba kita terpuruk. Seperti Nokia. Siapa yang akan menyangka Nokia itu tenggelam? Siapa yang mengangkat Sony tenggelam, Toshiba dan seterusnya tenggelam. Dan mereka tidak melakukan sesuatu yang salah. Tapi tiba-tiba kurang
inovatif, kurang kreatifnya mereka, tidak jeli melihat market, ditinggalkan oleh para pelanggannya. Oke, ada lagi nih. Jadi sebenarnya belajar itu kita harus posisikan diri menjadi orang yang selalu haus dengan ilmu. Kalau kita merasa bahwa kita itu adalah orang yang paling cerdas di kelas, berarti kita ada di tempat yang salah. Kemudian, guru itu tugasnya bukan memberikan Anda sesuatu supaya paham. Bu Kuntum, Bu Naswah ya. Bu Nuswah itu tugasnya adalah memberikan Anda, membangunkan Anda, supaya Anda, kita semua yang belajar, guru itu kita anggap sebagai pembangkit gairah untuk menumbuhkan kreativitas kita dalam belajar, untuk mengekspresikan dan untuk mampu kita mencari ilmu yang lebih baik. Itu kata-kata orang hebat. Jadi, yang dibangkitkan adalah curiosity, keingintahuan Anda, cara berpikir Anda yang kritis, kemudian mulai berpikir itu tidak di permukaan, tapi dalam. Kalau mau ingin mempelajari sesuatu, ya dalam, detail. Kemudian, tetap mengikuti rule dan tools di dalam mencari ilmu, dalam inquiry ilmu itu ya. Tidak justru melanggar karena bebas, misalnya karena longgar semua aturan, keingintahuan tinggi, lalu melanggar norma, tidak juga. Ya, kemudian brainstorming yang kreatif. Jadi di dalam kurikulum nanti saya akan kasih contoh di belakang beberapa kurikulum yang dikembangkan orang justru mengarahnya ke sini semua. Jadi oleh sebab itu kita semua tidak perlu terkungkung. Ini menjadi basic daripada product development apapun atau dalam development, mau supply chain, mau marketing, mau packaging, mau produknya sendiri, kualitasnya, penampilan dan seterusnya. Ini berawal dari sini. Kurikulum yang memang didesain di sekolah untuk membuat orang punya keingintahuan yang tinggi, punya pemikiran yang kritis, terus dalam terhadap sesuatu itu, tidak hanya permukaan dan kulit-kulitnya saja, tapi tetap punya norma. The rules and the tools of inquiry-nya tetap jalan. Dan juga brainstorming. Brainstorming artinya di sini diasah untuk kemampuan berkolaborasi. Karena brainstorming, kita kalau berpikir nanti di slide berikutnya dalam mengasah inovasi dan kreativitas itu kita nggak bisa kerja sendiri. Ya, kenapa? Karena terbatas ya. Kemampuan pribadi itu terbatas. Kolaborasi itu, teamwork, sinergi itu adalah hal yang utama. 3 kunci sukses sering kita sebut 3C, collaboration, cooperation, communication. Nah, adaptif itu apa sebenarnya? Adaptif seperti tadi kita sebut di depan, cerita bunglon itu memang change quickly to suit different condition. Jadi ya seperti apa kondisi yang berubah-ubah, tapi kita tetap comfort, kita tetap bisa bertahan, kita tetap bisa nyaman, kita tetap bisa continue dengan bisnis kita walaupun keadaannya sudah berubah-ubah. Kadang-kadang perubahan itu menuntut kita untuk kerja keras, berpikir keras. Mungkin ada yang terkorbankan. Nah, itulah yang menjadi esensi dari yang sering kita dengar. Orang yang maju adalah orang yang berani meninggalkan zona nyaman. Ya, kalau masih senang-senang saja berada di zona nyaman, itu artinya tidak adaptif. Nggak mau diganggu kesenangannya, padahal dia akan tenggelam. Itu mungkin sering didengar di dalam fenomena kodok yang dipanaskan. Karena dia berdarah dingin, dia bisa menyesuaikan, tapi menyesuaikannya salah. Airnya mendidih, akhirnya dia meletus. Nah, itu bukan adaptif, tapi konyol kalau kayak gitu. Nah, kemudian apalagi yang disebut dengan adaptif itu able to adjust to the condition of particular environment. Jadi di sini kita kayak punya apa gitu ya, punya potensio gitu ya, bisa diputar-putar gitu. Oh, kondisinya kayak begini, kondisinya begini. Jadi begitu elastis, begitu fleksibel, adaptif. Orang-orangnya, organisasinya, kompetensinya, cara berpikirnya, semua
sehingga nanti akan menghasilkan itu tadi, company yang kompetitif, baik dari sisi produk, supply chain, dan seterusnya. Kemudian inovatif. Inovatif itu secara by definition itu using new ideas or method. Jadi ide-ide pengembangan produk, metode, ya, market, dan seterusnya. Banyak hal. Pokoknya kita selalu berpikiran terbuka, ada kesempatan untuk memberikan atau berpikir menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Di produk, di program, gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar, big companies are always looking for innovative product, ya, that can be easily copied. Jadi memang tidak mudah ditiru. Kemudian dia harus gampang dipraktekkan secara strategi dan approach-nya. Inilah mengapa kombinasinya tadi inovatif dan adaptif. Inovatif, tapi kalau berat dan lambat, keburu orang duluan. Ya, ide-idenya malah sudah kepikiran, kita baru mau bergerak, orang lain sudah jadi. Inovatif, tapi nggak adaptif, nggak agile. Adaptif itu kata lainnya agile. Jadi oleh sebab itu harus kombinasi, inovatif juga, adaptif juga. Kalau adaptif saja berubah-ubah, tapi tidak inovatif, tidak ada sesuatu yang baru, itu enggak sustain adaptability-nya. Kira-kira itu. Nah, sekarang sebenarnya Anda ada di MR atau IM, Engineering Management, itu sudah tepat kita bicara apa yang disebut dengan adaptif dan kreatif. Karena tempat Anda ini kan sebenarnya pengembangan dari teknik industri, industrial engineering. Di mana kalau Anda lihat di atas itu, sebelah kanan ada product and process planning. Nah, product process planning. Cuma ini kita tambah dengan adaptif dan kreatif yang cepat gitu. Sebelah kiri ada identification of needs and redirection or renewal. Jadi apa-apa yang harus kita kembangkan, ada identifikasi dan nanti prosesnya kita lihat. Jadi kesehariannya memang sekolah Anda ini, majoring Anda ini memang bergerak di sini dan sangat relevan kita diskusi tentang hal ini dengan semua orang-orang MR atau Industrial Engineering. Nah, saya sendiri jangan Anda tanya apakah saya teknik industri atau engineering management, tidak. Saya chemical engineer. S1 S2 saya chemical engineer. Tetapi kita sekolah itu kan sebenarnya hanya membagi-bagi major, karena kita tidak bisa mempelajari semuanya sekaligus. Tetapi begitu dalam implementasi, begitu kita berpraktek di dunia nyata, jurusan itu tidak kelihatan lagi batasnya. Yang penting bagaimana kita mampu ya memberikan sesuatu kontribusi terhadap institusi di mana kita bekerja atau di mana kita beraktivitas, untuk menuju survival ya dan growth, pertumbuhan. Nah, ini salah satu contohnya Anda ada di teknik industri atau ada di engineering management. Anda continuous improvement misalnya, itu kan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan, itu pasti melibatkan kreativitas, inovatif, dan seterusnya. Sistem design and operation, ini metode. Metode harus lebih baik dari hari ke hari, tidak bekerja dengan teknologi yang itu-itu saja. Kemudian ada optimization. Kenapa perlu optimization? Karena ini bisnis. Kita perlu berpikir, ada kebetulan ada dari akuntansi di sini ya. Jadi nanti kita akan lihat siklus life cycle dari sebuah produk. Ya, karena dalam bisnis harus menguntungkan kan. Jadi disinilah terkombinasikan semua, teknologi ada di sini, bisnis ada di sini, kemudian masalah pengolahan kualitas ada di sini, akuntansi, manajemen ada di sini. Nah, sekarang coba kita lihat, kalau produk life cycle itu, kita lihat kurvanya yang biru misalnya, cost of development on production. Jadi kalau kita membuat sebuah produk, pasti ada biayanya. Biaya dalam pengembangan
dan biaya untuk memproduksinya. Selagi produk itu belum mencapai maturity atau growth, kita lempar ke pasar pada saat pertama, itu cash flow-nya masih negatif. Artinya apa? Biayanya, pendapatan kita dari produk yang kita jual yang baru dikembangkan tadi belum mampu menutup cost of development. Karena baru terjual sedikit, orang belum tahu. Kemudian berkembang ke growth, baru mulai dia positif, sejalan dengan dikenal oleh masyarakat, kemudian ternyata disukai. Kemudian pada suatu titik tertentu dia akan matur. Kemudian expire, kemudian menurun penjualannya. Pada titik tertentu harus apa yang sering kita dengar discontinue. Kurva ini memang adalah kurva umum yang biasa diaplikasikan ke produk, tetapi tidak semua seperti ini. Contoh misalnya, kalau bahannya komoditi, mungkin tak terhingga waktunya. Ke kanan itu adalah waktu, ke atas itu adalah sales, cost, and cash flow ya. Ke kanan itu sumbu X itu adalah waktu, ke atas itu jumlah penjualan, biaya, dan cash flow. Jadi misalnya ini paling enak dilihat, dicontohkan adalah pengembangan produk yang life cycle-nya itu pendek. Contoh mungkin kalau anak muda yang paling enak menjelaskannya itu ya gadget lah. Jadi gadget mungkin kalau Anda pegang sebuah ponsel pintar ya, smartphone, mungkin Anda hanya betah atau senang 2 tahun itu udah lama mungkin. Jadi life cycle-nya 2-3 tahun gitu. Itu makanya harganya mahal. Karena memang mendevelopnya itu sangat mahal. Biaya untuk mendevelop produk itu, orang-orang yang dikerahkan untuk itu, para ahli yang dikerahkan untuk itu banyak. Kemudian begitu dilempar di pasar hanya sekian tahun, dia mencapai puncaknya, kemudian discontinue karena nggak laku lagi, karena ada produk yang lebih canggih, berkembang terus. Ini sangat relevan dalam waktu yang pendek dipakai. Tapi kalau untuk produk yang dia komoditi, mungkin kurva ini jangka waktunya panjang sekali. Misalnya bahan-bahan kebutuhan pokok. Kita bicara semen saja misalnya. Karena itu komoditi. Mungkin dari dulu semen itu relatif tidak banyak berubah dari sisi produk. Sehingga jangka waktunya sumbu X-nya itu panjang. Kita nggak tahu bahwa semen itu akan ada yang menggantikan sehingga dia decline atau semen itu menjadi sebuah produk yang tidak dicari orang. Begitu juga misalnya makanan pokok, minyak goreng misalnya. Minyak goreng yang berubah mungkin kemasan atau bahan-bahan tambahan aditif yang ada di dalam. Tapi sebenarnya isinya tetap minyak goreng dan life cycle produknya panjang. Nah, terserah apapun produk yang kita bergelut dengannya, kira-kira modelnya itu seperti ini. Nah, karena kita harus menghasilkan profit, karena kita berbisnis, jadi harus terlibat semua disiplin di dalam mengembangkan produk. Oleh sebab itu tidak hanya orang teknik yang berkecimpung atau yang berkewajiban mengembangkan sebuah produk. Jadi semuanya. Ya. Kita bisa lihat di situ yang hijau awal-awal salesnya kecil, kemudian berkembang, kemudian turun lagi sesuai life cycle. Namun, kalau kita lihat yang kuning, awalnya negatif cash flow-nya karena belum berkembang, belum tumbuh, tapi begitu dia bagus di pasar, kemudian banyak yang beli, dengan harga tentu tinggi, karena kalau dia pendek life cycle-nya pasti harganya tinggi. Tapi kalau life cycle-nya panjang, biasanya harganya tidak terlalu premium. Awalnya rugi, kemudian untung. Kemudian discontinue dan seterusnya. Kira-kira life cycle produk itu seperti ini. Ini baru dimulai dari fase introduction. Kalau misalnya seperti di slide berikutnya masih di-include-kan sebelah kiri itu ada product development, itu lebih berat lagi kasusnya.
Karena di sini masa research. Jadi sebelum produk itu diintroduksi ke pasar, kan sebenarnya ada masa research. Masa research itu mahal. Itu yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi tadi yang sebelumnya tidak ada masa product development, yang ini adalah ada masa product development. Nah, kalau kita lihat secara life cycle, sebenarnya seperti apa? Coba kita lihat ini. Tadi kan secara total di life cycle sudah kita lihat fasa-fasanya. Mulai dari development, kemudian introduction, kemudian growth, kemudian maturity, dan seterusnya. Itu di sisi life cycle product yang berhubungan dengan cash flow. Tetapi di dalam teknikalnya, kalau kita lebih detail, teknikal sendiri, apa sebenarnya yang terjadi di dalam pengembangan produk? Itu kan mulai dari idea generation. Jadi dalam perusahaan itu, sekarang sudah menjadi keharusan. Di dalam sebuah organisasi perusahaan, itu ada yang disebut dengan, bisa dia ad hoc, bisa dia organisasi yang embedded dengan perusahaan itu, adalah biro inovasi misalnya. Jadi di sana mereka bertugas untuk memanajemeni inovasi, membuat event-event yang berhubungan dengan inovasi, Innovation Award misalnya, atau juara inovasi kalau di Indonesia, Innovation Award, gitu. Yang tugasnya itu adalah memberi encourage, memberi kesempatan kepada semua orang di organisasi untuk memberikan ide-ide. Dalam bentuk apa saja, biasanya dikelompokkan. Ada di dalam health and safety, ada di dalam cost saving, ada di product development dari sisi supply chain, ada di sustainability, ada bidang-bidangnya. Dan itu dilakukan tahunan. Dan setiap orang mengumpulkan idenya. Di situ idea generation, ya. Ada pool of ideas di situ. Ada organisasi yang mengurus inovasi itu. Tentu banyak yang masuk, apalagi organisasinya besar seperti Indonesia. Itu bisa ribuan. Dan tidak semua ide itu akan diimplement. Akan dilakukan idea screening. Most visible idea selected from the pool. Tadi udah dikumpulin, kemudian diseleksi. Lakukan seleksi. Apa kriterianya? Mulai dari tadi, ada adaptivitas, ada kemudahan melakukan perubahan, kemudian ada life cycle juga dilihat, apakah pendek, apakah panjang, apakah mudah dieksekusi atau tidak. Ada juri, ada yang melakukan assessment terhadap ide-ide itu. Ada kalanya perlu dipresentasikan, ada kalanya hanya diakses dan dilihat ke lapangan dan seterusnya. Kemudian di sana akan terpilih beberapa ide. Kemudian begitu dipilih ide itu, ya, kemudian di-develop ide yang terpilih. Ada yang langsung diberikan oleh manajemen biaya capital expenditure untuk pengembangan produk itu. Ada mungkin hanya modifikasi saja dengan produk yang ada, tidak baru. Ada mungkin hanya metode saja, tidak perlu budget, bisa implement karena hanya metode dan seterusnya. Akan terjadi di sana mekanisme, akan terjadi iklim di mana ide-ide itu terolah. Dan perusahaan yang maju, inovasi-inovasi seperti ini sangat di-encourage. Kemudian, langkah berikutnya adalah dites secara bisnis. Dan secara market, kira-kira apakah bisa ini eksis nanti di pasar. Business strategy development. Bagaimana? Kalau ini diproduk, dihasilkan nanti, bagaimana kita ke depan. Itu di-assess segala kemungkinan. Ya. Kemudian produk itu di-develop. Bisa jadi prototype dulu. Kalau misalnya seperti tadi yang life cycle-nya sangat short, itu harus sangat berhati-hati. Karena begitu di-launch ke market, setelah di-develop, ternyata dia nggak laku, berarti dia rugi. Sering kita mendengar di lapangan itu kan istilahnya itu produk gagal gitu.
Itu banyak. Dan itu akan mengorbankan sumber daya yang sangat banyak. Sumber daya manusia, waktu, uang, sudah jelas. Pasti. Nah, oleh sebab itu, di sini butuh orang-orang yang punya talenta, yang sangat kreatif dan inovatif dan adaptif, cepat untuk melakukannya, dan cepat untuk dilempar ke pasar. Kalau itu nggak tinggalan, seperti saya bilang tadi. Nah, biasanya itu tidak langsung dilempar ke pasar secara besar-besaran, tapi ada dulu dipilih market tertentu, tes marketing. Misalnya di daerah ini. Makanya kadang-kadang ada kita mendengar edisi beta gitu ya. Ini beta edition gitu. Itu mengundang atau menunggu respon-respon dari orang. Atau biasanya yang sudah jadi partner, yang sudah expert atau bagaimana, mereka diberikan dulu produk itu, beta version. Kemudian dapat feedback, kalau memang produknya itu kira-kira akan bersaing, di launch. Tapi kalau kira tanggapannya kecil, rendah, dan kira-kira tidak akan bersaing, itu bisa jadi tidak di launch. Ya, sampai seperti itu. Ini khusus untuk yang kompetitifnya luar biasa di pasar, dan life cycle-nya pendek. Tapi kalau life cycle-nya panjang, dia kompetitifnya tidak terlalu berat, dan dia adalah komoditi, gitu ya, seperti saya bilang tadi, tepung, minyak goreng, bahan-bahan pokok yang pasti masif dibutuhkan orang lah secara jangka panjang. Itu biasanya tetap dilepas. Ya, kita coba Anda bagi-bagi atau Anda sebut satu produk, pasti Anda masuk nanti sebuah kategori itu apakah produk yang life cycle-nya pendek atau produk yang life cycle-nya panjang. Ada juga yang menengah. Ya, tadi kita udah sebut yang pendek itu kayak gadget gitu ya. Mungkin yang menengah mobil. Mobil ada ya modelnya bisa bertahan 5-6 tahun gitu ya. Kalau HP, gadget tadi kan setahun 2 tahun gitu. Yang panjang seperti produk komoditi tadi. Nah, di saat dilempar ke pasar sudah agak bagus, sudah dapat tadi tanggapan yang tanggapan dari orang gitu ya, waktu kita launch, waktu beta version, kemudian akan memasuki fase komersial. Dan ini akan mengikuti seperti kurva life cycle tadi. Dan suatu saat dia akan di stop. Kadangkala produk itu di stop, ya, di discontinue, itu karena memang secara market tidak dicari orang lagi atau tidak laku lagi. Ada juga yang by design, supaya orang penasaran dengan brand itu. Ini strategi juga. Misalnya brand A, dia buat suatu produk, kemudian gandrung, masih sedang senang-senangnya orang, dia tidak tunggu decline, dia tidak tunggu turun, tapi di discontinue sama dia. Untuk memancing orang ketagihan atau penasaran gitu dengan produk itu. Misalnya brand X gitu, muncul apa lagi gitu. Itu adalah strategi semuanya. Nah, oleh sebab itu semua orang yang terlibat di situ, seperti saya katakan tadi, tidak hanya orang teknikal, tapi semua orang. Karena memang innovation itu adalah urusan semua orang. Kalau manufacturing ya orang yang bertugas membuatnya sesuai desain. Ada orang yang kerjanya desain, tampilan saja harus didesain. Mungkin Anda merasa pernah mengalami nyaman gitu ya. Kalau gadget ini bukan hanya speednya andal, bukan hanya dia cepat, tidak gampang rusak dan seterusnya, tapi memang ergonomis gitu. Jadi secara desain dan interaktifnya itu memang luar biasa gitu. Kalau teknologi mungkin isinya di dalam ya, dia prosesornya kayak apa gitu ya, kemudian memorinya seperti apa, bisa kita rasakan secara teknologi. Tetapi secara ergonomis juga ada yang memikirkan gitu. Cara membuatnya juga orang manufacturing. Nah, orang bisnis juga terlibat di dalam itu. Misalnya di sini muncullah apa yang disebut dengan optimasi. Harga mau berapa ntar dipatok. Dibanderol berapa harga ini kalau di launch.
Ya, bisa jadi misalnya di produk ini mass production untuk kalangan tertentu. Jadi dibanderol kayak begini. Dia memang tidak terlalu premium harganya, kemampuannya juga netral, biasa-biasa saja. Ini segmennya untuk ini, sehingga dijual seperti ini, dan seterusnya. Ada memang dia di produk untuk limited edition, misalnya itu gadget, mobil. Mobil sering seperti itu, diproduksi hanya di seluruh dunia ini hanya 15 unit. Tertentu saja. Satu di setiap negara, itu pun di negara-negara tertentu hanya dijual. Kadang-kadang fashion juga ada seperti itu. Ya, fashion, model gitu, walaupun komoditi, tadi saya katakan, pakaian itu kan sebenarnya long life cycle gitu ya, akan dibutuhkan orang. Cuma ada yang disegmentasi sehingga dia bisa menjadi life cycle-nya yang pendek gitu. Sehingga modelnya berubah-ubah. Untuk kalangan yang sudah tereksegmentasi kalangan atas gitu. Dan seterusnya. Nah, ada human value-nya juga seperti saya bilang tadi, dari segi estetika, dari segi etnologinya, etnografi, antropologinya, produk ini accept nggak untuk orang gitu. Jadi timnya itu banyak. Bayangkan untuk mengembangkan sebuah produk seperti ini, tim yang terlibat, biaya riset, biaya development tentu mahal. Nah, sebanding nggak pengorbanan ini dengan nanti begitu dia dilempar ke pasar, revenue kita seperti apa gitu. Jadi ini akan di-run semua dengan tim. Makanya di dalam industri itu, product development itu organisasinya isinya multidisiplin. Dan orangnya adalah thinker, semuanya adalah think tank, thinker-thinker yang memang ya kalau boleh disebut ya high rate lah ya. Bukan orang biasa-biasa gitu. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi di dalam pengembangan produk. Langkah-langkah ini kalau kita lihat memang kelihatan sederhana. Mungkin makanya saya bilang tadi, kalau kita hanya anggap ini sebagai ilmu yang di-remember, kemudian di-memorize, understand, gampang. Tapi masalahnya bukan di situ, masalahnya bisnis, dan dia harus direalisasikan, ya. Kemudian terjadi di lapangan dan mendatangkan benefit dan profit, baru kita bisa bertahan. Nah, hal-hal seperti ini memicu kita untuk terus ya mendevelop diri kita. Ya, kalau di sini mah dihafal idea generation, seperti saya ceritakan di konsep, marketing strategi, ini semua hal yang bisa dihafal. Tapi apa sebenarnya yang di dalam? Kurang lebih yang bisa saya ceritakan tadi. Nah, contoh misalnya, salah satu step yang pertama itu adalah idea generation. Ide-ide ini kan ada drivernya. Ada yang membuat kita terpaksa harus berpikir untuk berkreasi, mempunyai ide yang baru, kreatif. Bisa jadi karena kesulitan di dalam organisasi sendiri. Ada internal sources yang kita ada tantangan di dalam, sehingga butuh kreativitas untuk mengatasinya. Ada karena kebutuhan customer. Customer itu menghendaki produk yang begini. Tentu dilakukan dengan survei pasar. Ini ilmunya saja. Ya. Kemudian kompetitor. Kita terpaksa, tadi ini judulnya kebetulan di era kompetitif. Kalau era kompetitif kita bicara berarti drivernya kompetitor. Nanti kita lihat sebenarnya kompetitor itu ada berapa persen cuma mendrive kreativitas dan adaptivitas. Ya, kemudian kadang-kadang dari distributor. Distributor misalnya produk ini dia kesulitan di dalam supply chain-nya, sehingga dia memberikan challenge kepada kita, mestinya kayak begini, jangan seperti itu. Supplier misalnya bahan baku, karena supplier bahan baku kita juga merasa kesulitan. Tidak semua loh, kita misalnya sudah nyaman dengan sebuah produk, laku di pasar, metode kerjanya sudah kita kuasai, cara pengembangannya sudah kita kuasai, namun suatu ketika supplier bisa jadi menjadi penyebab kita harus berpikir keras membuat ide baru. Misalnya dia naikkan harga, atau sumbernya makin
sulit didapat. Sebagai supplier, yang tadinya ada 5, sekarang hanya 2, sehingga harga mereka atur. Kita harus berpikir keras untuk mencari bahan-bahan baku yang lain, tetapi produk kita tetap berkualitas dan bisa diterima market. Itu butuh ide, butuh kreativitas dan inovasi. Itu saya sebutkan, creativity is an active process necessarily involve innovation. It is learning habit. Nah, ini dia, learning habit. Jadi ini harus menjadi suatu behavior di dalam sebuah organisasi. Karena keadaan awal-awalnya mungkin sulit. Tetapi iklim bisnis saat ini sudah tidak bisa lepas dari hal seperti ini. Jadi learning habit ini sudah menjadi suatu behavior yang ada di sebuah organisasi, ya, require skill as well as specific understanding of the context in which creativity is being applied. Nah, jadi ini adalah keseharian. Makanya sebenarnya tidak ada lagi kata-kata, ayo dong kita kreatif, ayo dong kita adaptif. Bukan lagi ayo, tapi memang sudah keseharian. Nah, kemudian tadi udah kita sebutkan idea screening. Tadi kita udah sebutkan bagaimana nanti di market, bagaimana dia harga produknya, kalau kita kembangkan produk ini, berapa lama, ya, berapa harganya, ya, berapa harga pembuatannya, berapa kira-kira rate of return-nya, seberapa kita untung. Jadi ini kalau kelihatan kan, coba ilmunya itu banyak. Rate of return kita harus bisa mempelajari apa yang disebut dengan feasibility study. Kalau lama, sebulan, 2 bulan baru selesai kajiannya, ketimbang orang lain sudah selesai produknya, terlalu lama. Jadi ini pendek banget ya. Kita harus cepat bisa menghitung manufacturing cost-nya. Padahal belum dibuat, tapi kita bisa harus memprediksi berapa harganya, berapa harga per unit. Berapa lama kalau ini sudah dinyatakan metode pembuatan begini, berapa lama kita harus mendevelopnya. Berapa harus kita jual. Nah, kemudian begitu diproduksi, harus didevelop dan dikembangkan cara untuk ngetes. Ya. Develop product idea into alternative product concept. Jadi setelah tersaring beberapa produk unggulan, rencana produk unggulan itu masih harus di-define lagi. Kemudian dan seterusnya sehingga terpilih suatu produk yang betul-betul unggulan. Bisa jadi 1, memang bisa 2 gitu. Tapi itu nggak akan banyak-banyak dari ribuan tadi idea yang masuk itu. Ini yang akan di-develop berikutnya mungkin hanya 1-2. Bayangkan, dari sisi waktu, dari sisi cost, dari sisi tenaga, sumber daya, dan seterusnya. Sementara persaingan di depan mata. Jadi siapa cepat, siapa yang adaptif, siapa yang agile, dia yang akan sukses. Kemudian di market, kita menganggap kita memproduksi sesuatu ini bakal booming gitu. Studi kita mengatakan seperti itu gitu. Model-model yang kita siapkan baik dari sisi matematis, baik dari sisi forecast, projection, statistik, ini akan begini nanti. Dan di sini perlu berhati-hati. Karena bisa jadi seperti saya bilang tadi, berapa banyak produk yang gagal. Berapa banyak produk batal di launching. Karena begitu dia mau launch, nggak taunya produk lain sudah ada keduluan di pasar. Karena ini biasanya produk-produk baru ini kan dirahasiakan. Strateginya itu nggak mungkin dibuka. Nah, ini yang sangat penting kita pahami gitu. Dan iklimnya dibangun mulai dari kelas, mulai dari sekolah, mulai dari kecil, mulai dari umur-umur seperti kalian. Kita sih nggak ragu ya, anak-anak milenial seperti ini mungkin akan menjadi tenaga, ya, energi buat perusahaan-perusahaan di masa datang karena ide-idenya gila-gila gitu. Mudah-mudahan ya. Nah, berikutnya tadi business analysis dan product development dijalankan, kemudian akan menguntungkan, tadi sudah kita jelaskan di depan, melangkah seterusnya ke market. Di market dites dulu. Jadi ada yang standar, kalau dia produknya premium, daripada gagal, udah berat, dites dulu. Hanya beberapa orang, tunggu masukan. Beta version gitu ya, habis itu diperbaiki, harus di launch. Ada lagi yang dikembangkan para marketing itu simulasi tes marketnya kayak apa.
Ya dipilih beberapa consumer saja, kemudian ada yang standar test market mungkin dipilih di beberapa kota, di tempat-tempat tertentu yang dikira ya, menurut perkiraan bahwa ini akan cocok di sana. Gitu. Ada yang memilihnya hanya di beberapa toko, mungkin kalau ini hanya mungkin consumer goods gitu ya. Nah, jadi di pasar-pasar ini kita akan lihat satu-satu apa yang terjadi. Di fase introduction, ternyata pasti salesnya masih rendah, ya. Cost-nya tinggi karena baru mulai kan, per customer pasti tinggi, profitnya masih negatif. Marketing objektifnya mungkin masih ya product awareness masih trial. Produknya mungkin apa masih offer basic product atau gimana. Price-nya mungkin belum bisa kita patok tinggi gitu ya. Distribusinya kayak apa? Iklannya gimana. Dari setiap fase itu dianalisis. Di fase growth kayak apa. Ini dia variabel-variabelnya. Di fase maturity kayak apa. Sampai dia decline kayak apa. Sampai akhirnya produk itu dinyatakan discontinue. Kalau dia life cycle-nya pendek. Gitu. Dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya di dalam produk di product development itu yang core-nya itu adalah inovasinya. Inovasinya dari sisi produk, dari sisi quality, daripada packaging, supply chain, dan seterusnya. Kalau tadi prosesnya itu sudah normal berjalan. Dan itu alamiah. Gitu. Tapi yang membuat dia berbeda adalah bagaimana dia di-develop, bagaimana dia dibuat, bagaimana dia diproses, dan seterusnya. Sehingga proses innovation itulah yang menjadi core daripada bisnis itu. Nah, saya kira ini innovation prosesnya disaring dari sisi bagaimana sehingga dia muncul ya hanya satu produk di ujung, begitu banyak ide yang masuk ya, yang disubmit, kemudian dia di grouping, kemudian dicek, dipresent dan seterusnya dipilih sampai ke kanan. Yang intinya adalah mana yang kira-kira akan memberi potensi dan peluang bisnis yang sehingga perusahaan itu jadi sustain. Karena tadi ingat di depan kita sebutkan bahwa ini bisnis. Ini bukan suatu charity gitu ya di produk untuk memberi kasih sumbangan kemanusiaan dan seterusnya, tetapi memang untuk bisnis. Nah, itulah yang menjadi core daripada pengembangan produk itu yang intinya adalah inovasi. Jadi inputnya kita bisa lihat dari teknikal, dari market, ya, dari kompetitor, dari distributor, dari customer dan seterusnya. Yang internal apa? R&D-nya kayak apa kita, kemudian employee tadi dijaring, dari operation juga mungkin ada pengalaman-pengalaman di mana kita harus perbaiki, dari market juga, dari finance juga, customer juga, supplier juga, kolaborator. Sehingga begitu kita menjalaninya, ya, yang intinya yang akan kita deliver itu adalah quality, speed, ya, dependability. Dependability ini maksudnya begitu kita berpikir untuk melaunch sebuah produk dan nanti kita melaunch produk itu, kita memang menguasai produk itu. Jadi secara genuine itu berasal dari kita dan kita confident bahwa apa yang kita kembangkan itu tidak gampang ditiru, tidak gampang dibajak orang, dan bahan bakunya tidak gampang juga diganggu orang. Begitu misalnya melihat bahan baku yang kita pakai, kita beli dari supplier tertentu, kemudian kita buat produk tertentu, mungkin dia tidak nggak senang dengan kita, bahan bakunya akhirnya di stop itu. Kita harus berpikir bagaimana supaya tidak tergantung sama dia saja, kita harus dependent. Flexibility itu kata lain dari adaptif, kemudian cost-nya masuk, dan kita bisa sustain. Sehingga output-nya, ya, konsep dari value processing yang kita berikan ke customer itu, mereka memang merasakan ini berbeda gitu. Ya, ini berbeda. Sehingga produk itu eksis di market. Nah, oleh sebab itu, yang menjadi wajib di kita adalah creative thinking skill.
kita mampu berpikir analitikal, berpikiran terbuka, kemudian cepat melakukan problem solving, ya. Juga di organisasi kita kolaboratif, kita teamwork, kita sinergi, nggak bisa kerja sendiri. Kemudian mempunyai kemampuan mengkomunikasikan ini. Jadi banyak orang hebat, cerdas, cepat, dan tetapi tidak mampu mengkomunikasikan, sehingga lambat jadinya prosesnya. Jadi perlu komunikasi itu. Ini salah satu contoh misalnya. Kreativitas. Biasanya jus itu ambil buah, peras, kemudian masukkan ke dalam kemasan. Orang berpikir hanya sederhana. Ada yang disebut non-GMO, genetic modified organism. Jadi dia non-GMO. Jadi dilewatkan ke situ, akhirnya bisa dibotolkan. Rasanya sama, ya. Diet kandungan yang ada di dalam masih sama, tapi karena orang tidak suka gula, gulanya terkurangi. Ini sederhana, padahal dia tambahkan cuma itu. Ini dari mana? Tentu dari research. Ini yang drivernya adalah research, kemudian didrive oleh market. Orang mencari produk yang gulanya sedikit, misalnya seperti itu. Nah, saya kira udah terlalu panjang waktu yang saya ambil, nanti tanya jawabnya jadi kurang, bahannya masih ada beberapa sih sebenarnya kalau kita ingin lanjut, tapi intinya, seperti saya bilang tadi, kita berbicara tentang kompetisi di product development itu intinya adalah inovatif dan adaptif. Itulah mengapa judul yang kita pilih hari ini itu supaya para kita semua, para mahasiswa terutama generasi-generasi kita di masa yang akan datang, itu berpikir ke arah situ. Yang menjadi pengembangan ke depannya ada di situ. Kelangsungan sustainability sebuah bangsa dan sebuah institusi ada di situ, kreativitas itu. Nah, mungkin kalau nanti kita masih ada waktu di sesi berikutnya, sesi kedua, kita akan lihat bagaimana mengembangkan skill di masa mendatang untuk ke arah situ. Bagaimana skill ini dikembangkan, ada setidaknya 16 skill yang harus dipunyai oleh generasi muda. Ini saja saya cari di Aachen, di Aachen University di Jerman, di MR, di Engineering Management, sudah begini mereka mengembangkan kurikulumnya. Coba kalau kita lihat di situ, Entrepreneurial Management, Digital Transformation. Ini di Aachen ya, semester 1 kayak gitu, semester 2-nya Strategic Technology Management, Managing Innovation Process, sudah ada itu, Service and Technology Marketing, Startup, Grow Up and Growth Management, dan seterusnya. Jadi adaptif mereka dengan kurikulum juga yang untuk mendorong mahasiswanya seperti itu. Jadi skill masa depan soalnya sudah berada di situ. Jadi kalau misalnya yang sebelah kanannya itu sudah declining, manual, dexterity, memory, verbal, auditory, teknologi, installation, reading, writing, management of personnel, dan seterusnya, itu akan menurun. Yang growing mereka di masa depan adalah orang-orang yang punya analytical thinking and innovation, active learning and learning strategies, creativity, originality and initiative, dan seterusnya di 2022 mendatang. Mungkin itu dulu sebagai bahan diskusi, udah kelamaan, Bu Kuntum, Bu. Oke. Sorry ini kelamaan. Silakan kita diskusi apa saja yang perlu diskusikan. Ini hanya pengantar, Anda lihat di situ begitu luasnya ya. Luasnya yang harus kita serap di dalam pengembangan pribadi. Jadi personal kita kayak apa, kemudian sosial kita dengan orang lain kayak apa, sedemikian supaya kita menjadi orang-orang memang terpilih yang mampu berkompetisi di masa yang akan datang. Oke, saya kembalikan ke Bu Kuntum. Baik Pak Durain, luar biasa, sangat detail penjelasannya tentang strateginya, bagaimana bisa bertahan gitu ya dengan inovasi dan adaptif. Oke, baik, ini ternyata udah mulai sangat banyak sekali
orangnya 158. Terus ternyata ada banyak Bapak Ibu dosen juga yang bergabung di sini. Tadi ada Bu Elita, Bu Izati, Bu Oke. Rupin, Bu ini, Salam, Pak salam, Yu ini. salam silaturahim ya. Udah lama nggak ketemu ini. Oke, baik-baik. Silakan barangkali ada dari Bapak Ibu ataupun dari mahasiswa yang ingin berdiskusi, bisa langsung saja. Mungkin 3 penanya terlebih dahulu. Ini tadi udah dikasih ini ya, apa namanya, reward ya, yang bertanya apa namanya, dapat nilai plus ini nanti. Waduh, luar biasa. Ini di chat kayaknya udah banyak yang nanya nih. Ada 25 chat. Oh, enggak. Ngobrol ini Pak. Oke, silakan. Bebas saja, soalnya seperti tadi kita sampaikan itu, curiosity ya, keingintahuan, deep thinking, berpikir dalam, kemudian critical thinking dan seterusnya, itulah yang akan menjadi kompetensi-kompetensi masa depan yang akan banyak dicari. Dan karena memang dunia ini arahnya ke sana. Gitu. Nah, salah satu kelemahan kita, dulu mungkin orang tua kita mengajari kita diam itu emas, bicara itu perak gitu ya. Itu jangan dipakai lagi itu sekarang. Jadi kita bicara juga biar dapat peraknya. Kalau sedang perlu diam, kita diam. Jadi dapat emasnya gitu. Saat perlu bicara, saat perlu diam gitu. Jadi menjadi pendengar yang baik, menjadi pembicara yang baik juga. Kedua-duanya. Iya. Ayo silakan, ada kelas rekayasa faktor manusia juga bergabung di sini, ergonomi. Iya. Bisa. Pas banget itu yang kita diskusikan semua aspek tadi ya. Iya, cocok ini. Oke deh, sambil nunggu yang masih malu-malu menyiapkan pertanyaan, saya dulu deh. Saya Pak Durain bertanya, tadi penasaran. Jadi kalau di life cycle produk itu tadi ada yang pendek, ada yang panjang. Terus jadi memang menjadi strategi juga untuk bisa melaunch duluan produknya untuk melihat respon pasar seperti apa. Nah, cuman ketika kita udah melaunch, jadi ada 2 hal yang apa ya, kayak kita itu perlu nyari trade off-nya gitu. Jadi kalau kita terlambat melaunch sebuah produk itu kan nanti telat dan akhirnya udah pasarnya udah nggak merespon dengan baik lagi. Tapi kalau kita harus nunggu untuk perfect itu nanti atau kita keburu-buru untuk melaunch akhirnya bisa jadi itu nanti akan nggak laku gitu ya. Maksudnya ternyata salah gitu kita merancangnya. Nah kalau seperti itu apakah tidak mempengaruhi citranya si perusahaan ini, misalnya kalau misalnya dia udah terlanjur melaunch si produknya ternyata failed gitu. Bagaimana mengatasi hal seperti itu? Benar ya, kita diskusi nih ya. Jadi disinilah memang hebatnya para punggawa-punggawa marketing itu. Jadi kadang-kadang mereka itu kompetensinya itu sudah seperti apa namanya, melekat dirinya. Analisisnya itu kadang-kadang begitu cepat mereka. Seolah-olah mereka kita lihat tidak mikir gitu. Tapi karena memang jam terbangnya udah tinggi. Jadi mereka seolah-olah punya indera keenam. Bahwa kalau ini di launch dengan semua yang sudah dialaminya selama sekian lama di pasar. Dan mengetahui bagaimana behavior daripada customer dan consumernya itu dia bisa mengatakan, ini akan sukses. Ini tunggu dulu, dia bilang. Nah, sama lah misalnya kalau kita lihat orang yang berprofesi sebagai akrobat. Kalau dia berpikir untuk melakukan suatu gerakan itu, pasti nggak sempat itu. Tapi yang terjadi adalah kesempurnaan yang sudah dia latih, yang sudah dia dalami selama ini, sehingga dia bisa
melakukan gerakan itu begitu cat dan begitu anggun, perfect, dan tidak ada kecelakaan, misalnya sirkus atau apa gitu. Nah, itu makanya saya katakan diperlukan orang-orang yang luar biasa, yang sangat talent di dalam bidangnya masing-masing. Sehingga begitu misalnya orang produksi mengatakan, atau manajer produksi, atau pimpinan project itu yang akan melaunch produk itu mengatakan, ini siap. Gitu. Kita tanya orang market, gimana? Di launch atau gimana? Gitu. Begitupun sebenarnya, apakah ada yang gagal? Ada. Perusahaan-perusahaan besar sekalipun ada yang gagal. Tidak jarang kita dengar misalnya perusahaan X menarik produknya yang sudah di launch di beberapa tempat. Misalnya Apple saja, misalnya kita mendengar kesulitannya di Apple berapa itu yang harus tidak boleh dibawa ke pesawat, kemudian harus mode ini dan seterusnya dan seterusnya. Samsung juga ada seperti itu, tidak boleh dicas dan seterusnya. Itu kan semi fail gitu. Ya, tetapi itu membuat mereka untuk tidak berhenti. Dan produk-produknya katakanlah satu spesies atau satu varian, itu mungkin ada yang seperti itu, tapi tidak semua mestinya seperti itu. Nah, ada produk lain yang sukses juga. Nah, oleh sebab itu intinya apa pelajaran yang kita dapat di situ? Kecepatan tetap mereka jaga, kualitas mereka jaga. Jika misalnya terjadi failure, mereka tidak juga malu-malu mengakui dan untuk menarik produk itu. Apakah itu akan membuat reputasi mereka jadi anjlok? Tergantung. Kalau misalnya hanya itu produk satu-satunya dan tidak jualan, pasti anjlok dan bisa langsung rest in peace, perusahaan itu nggak muncul lagi gitu. Tapi tentu mereka punya strategi pengenalan produk juga. Misalnya, kalau ini di launch, kita akan memproyeksi revenue kita kayak begini. Kemudian ada produk kedua, ada produk ketiga, di mana ekspektasinya mungkin berbeda-beda. Jadi oleh sebab itu, makanya kalau kita lihat, orang tidak pernah hanya punya satu produk di Kuntum. Itu yang saya pelajari. Sehingga ada kadang-kadang istilahnya itu ada produk yang dianggap sebagai slave gitu. Ada master, ada slave. Walaupun kadang-kadang justru yang slave yang jadi master, master yang jadi slave. Contoh industri minuman saja lah. Teh sosro misalnya. Waktu teh sosro di launch, dia mengalami perkembangan yang pesat seperti itu sampai orang mengatakan apapun makanannya yang penting minumnya teh sosro. Lalu orang menyaingi produk itu dengan, kalau pernah mendengar bagaimana misalnya Coca-Cola Bottling Company merilis fruit tea ya untuk menyaingi sosro. Itu malah sosro mendevelop sebuah produk yang kelas 2 untuk melawan itu supaya sosronya nggak keganggu. Nah, itu udah di intelligent marketnya, ya seperti saya bilang tadi, mereka itu sudah kayak main akrobat gitu di pasar itu, bagaimana cepatnya melakukan. Begitu juga gadget-gadget itu, kita kayaknya tidak sekali deh kita mendengar misalnya Samsung juga fail, Apple juga fail. Kan? Nah, jadi saya kira seperti itu jawaban saya. Silakan mungkin ada yang punya pengalaman atau pendapat yang lain, tapi yang jelas mereka tetap pernah berhenti berinovasi, membuat kalau gagal mereka akan ciptakan. Ya memang ada biaya penyembuhan, pasti biaya penyembuhan karena orang pengalaman buruk. Mercedes, BMW, Volvo segala macam pernah gagal, Toyota juga pernah gagal dengan produknya dan seterusnya. Tidak barangkali kegagalan itu mereka pakai untuk meloncat tumbuh gitu, bukan untuk terpuruk gitu. Nah, justru yang kita dengar dulu adalah CEO-nya si Nokia kan, we did not do anything wrong, but anyhow we lose, kata dia gitu kan. Itu kan lugu gitu ya. Mereka mengatakan tidak melakukan suatu kesalahan, tapi nggak berinovasi. Tidak berinovasi itu adalah sebuah kesalahan. Oke, mungkin itu dari saya. Ya, benar. Jadi artinya harus failed nggak apa-apa, malah itu harus justru jadi titik balik gitu ya. Harus harus bergerak intinya ya. Kayak di film zombie itu yang bakalan mati. Jadi ini kan ruang sharing, ruang kelas kira-kira gitu. Di ruang kelas ini kan merdeka kita berekspresi ya, menyampaikan gitu ya. Kalau ini di dunia industri dan memang benar-benar kita ingin nge-launch produk, ini diskusinya pasti luar biasa panjang kan.
Misalnya CEO-nya mengatakan pasti diujinya satu persatu. Product development gimana? Anda yakin gimana? Semua diuji. Quality control-nya pasti tidak singkat. Gitu. Ya, seperti yang kita lihat tadi bagaimana prosesnya, begitu rumit tapi harus cepat. Isinya berarti kan harus orang-orang terbaik gitu. Silakan yang lain. Oke, ini udah ada pertanyaan Mas Irfan. Langsung aja Mas, langsung aja. Ini kok ngetik di chat. Ya. Muhammad bisa langsung Muhammad Irfan ya? Mic-nya di on. Halo Mas Irfan. Maaf lagi rame di rumah. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Irfan. Saya Muhammad Irfan, MR6 berarti masuk 2018 ya? Iya. Kalau tidak salah dengar, Pak Durain sempat bilang jika di era sekarang ini menjadi kreatif dan inovatif adalah sudah menjadi suatu kewajiban. Tetapi menurut saya tidak semua dari dasarnya bisa memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif. Bagaimana cara untuk memancing diri kita? Oke, saya modifikasi pertanyaannya. Mungkin Mas Irfan ini mengatakan tidak semua orang itu terlahir kreatif dan inovatif, gitu ya. Sementara itu sudah kewajiban. Apakah artinya orang yang tidak kreatif dan inovatif akan menjadi orang kelas nomor 2 yang tidak bisa berkembang dan siap-siap menjalani hidup yang berat gitu? Mungkin ke situ ya. Jadi kalau saya pelajari dari para ahli, makanya nanti saya ingin bagikan buku-buku tentang kreativitas ya, supaya kita baca. Para researcher itu menemukan bahwa ini adalah sesuatu yang bisa diubah, dilatih. Ini behavior. Jadi sama misalnya orang pendiam gitu ya, bisa jadi mungkin sifat dasarnya pendiam gitu. Mau kita paksa gimana pun dia sulit untuk bisa banyak bicara gitu. Nah, tapi ini banyak bukti, banyak yang sudah di-develop oleh para leadership leader-leader champion itu untuk bisa mengubah behavior orang. Mungkin apa yang disebut dengan sifat dasar itu tidak bisa diubah. Tapi behavior itu bisa diubah. Contohnya begini saja. Yang paling sering kita dengar adalah para pakar bencana ya. Memang bencana itu kita tidak bisa atur kapan datang. Kita tidak bisa perkirakan dia kapan datang. Besarnya kerusakan juga kita tidak bisa atur. Seberapa besar. Tapi yang bisa kita lakukan adalah cara kita menyikapinya. Nah, cara kita menyikapi ini, jadi ini mirip gitu. Jadi misalnya kita terlahir dari keluarga yang di dalam rumah itu tidak di-encourage untuk melakukan sesuatu yang inovasi yang berbeda dari yang biasa. Malah kita dimarahin, udah jangan pintar-pintaran lah, gini aja sudah beres gitu. Itu kan sering di rumah terjadi seperti itu. Awalnya dari rumah seperti itu. Nah, di dalam penelitian yang dilakukan para ahli, itu ternyata bisa diubah kok. Butuh waktu, ya. Tapi pertanyaannya, mau tidak berubah? Kalau mau berubah, ya bisa semuanya. Orang yang paling, makanya baca kisah-kisah orang, itu kita perlu membaca kisah-kisah orang sukses. Begitu kita baca kisah-kisah orang sukses itu, banyak yang tidak kita sangka bahwa waktu kecil dia begini, ternyata setelah besar berubah jadi sukses. Yang tadinya pendiam malah jadi ahli orator. Tadinya yang takut sama air malah juara di hal-hal yang berhubungan dengan air misalnya. Atau takut ketinggian malah jadi penerbang atau penerjun yang udah seterusnya. Jadi ini menurut saya analoginya seperti ini. Jadi jangan kita kunci diri kita, open minded saja untuk bisa berubah ke arah yang saya katakan tadi. Kalau bisa, kita ada season 2 untuk melatih sifat-sifat ini gitu. Jadi ini sebenarnya, seperti saya pernah di kelas sebelumnya mengatakan, di PMBOK edisi 6 yang akan datang, itu sudah banyak sekali berubah, dan salah satu komponennya itu leadership muncul di situ. Ya, leadership itu sebenarnya berhubungan dengan behavior, karakter, dan juga pengembangan diri kan. Ya, jadi areanya di situ menurut saya Mas Irfan.
Jadi jangan kita kungkung, jangan kita close minded bahwa saya itu memang terlahir dari orang yang tidak kreatif dan inovatif gitu. Ayo buka diri. Makanya kelasnya juga di sekolah, seperti tadi saya tunjukkan beberapa kurikulum di beberapa perguruan tinggi ternama yang membuka kelas itu, ya. Udah seperti itu mereka. Dari dulu juga orang-orangnya tidak seperti yang kita bayangkan, akhirnya berubah gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, Mas Irfan. Ini Gimana Mas Irfan? ya udah bisa diterima atau belum ya? Oke. Ya, ada lagi teman-teman? Saya Bu. Silakan. Saya mau bertanya. Elita. Mbak Elita. Suaranya siapa ya tadi ya? Saya Bu. Eriza. Eriza. Ma- Ya, Eriza. Riza, oke. Ya. Silakan, Mas. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya mau menanyakan, kan Kenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Eliza Kodorokim dari Manajemen Rekayasa Angkatan 7 2019. Langsung saja, di era sekarang ini kan, kalau kita mau terjun berbisnis atau membuat suatu produk, kita tinggal milih di bidang apa, misal bidang makanan, beauty and fashion, atau dan lain-lain. Nah, untuk estimasi modal yang minim atau investor yang minim di dalam suatu perusahaan yang masih baru, ini manakah yang paling perlu dikembangkan atau diperkembangkan dari produk atau pengenalan dari suatu produk tersebut, Pak? Coba saya tangkap, mudah-mudahan saya tidak salah. Apakah mengembangkan produk yang sudah ada, lalu kita sempurnakan, atau benar-benar buat produk baru? Mungkin itu ya? Iya, Pak. Oke. Kalau itu, ini tergantung kepada seberapa kuatnya kita. Kita yang perlu setelah kita melakukan riset pasar, artinya kan kita lihat bagaimana di pasar. Yang paling gampang itu menurut teori dan menurut praktek beberapa orang yang saya pernah ajak bicara dan memberikan sharing kepada saya. Kalau mau belajar, yang paling aman tuh katanya adalah barang-barang yang pasti dicari orang. Tidak mungkin orang tidak butuh. Apa itu? Ya, kebutuhan pokok, sandang, pangan. Yang berhubungan dengan sandang dan pangan. Dan itu paling mudah berubah. Ya, tetapi tetap ada pasarnya. Orang siapapun tidak mungkin tidak butuh makanan, tidak mungkin tidak butuh sandang, pakaian. Nah, kemudian adu dengan kemampuan diri. Apakah kita ini adalah challenger yang high level atau ya tidak gitu. Challenging yang high level misalnya kita ini risk taker atau pemain yang main aman. Kalau kita adalah pemain yang aman, suka yang bermain aman, kita lebih aman dan lebih kecil risikonya melakukan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Buat keberanian tinggi dan seterusnya, ya riset didukung riset pasar dan seterusnya yang mumpuni, develop aja yang baru. Emang ini adalah suatu inovasi tulen gitu. Tadi kan ATM, inovasi sebagian, amati, tiru, modifikasi. Nah, risikonya tentu tidak besar, pengembangannya tentu tidak besar. Kalaupun misalnya fail, tidak besar juga. Kalau jatuh nggak terjerembab lah. Nah, namun ya pasti juga profit benefitnya ya tidak sebesar kalau kita membuat suatu produk baru yang benar-benar wah dan berhasil gitu, momental gitu. Nah, jadi
ini kembali kepada diri kita. Yang penting, menurut orang-orang sukses, katanya mereka itu tidak pernah sukses di kali pertama. Ya kan? Tidak ada yang sukses di kali pertama, katanya. Hampir semua jatuh bangun, nah, malah ada yang sangat luar biasa ceritanya, beratus-ratus kali, baru dia berhasil. Nah, itu dia mungkin sebagai sharing dari saya, bukan jawaban tapi barangkali semacam apalah ya, untuk memberi keberanian gitu ya. Gitu Mas Eriza. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas Riza. Ada lagi dari, ini malah yang angkatan muda-muda ya yang tanya ya. MR6, MR7. Dari akuntansi mungkin? Ini Atau memang dari diskusi kita ini diskusi awal untuk men-challenge orang yang entrepreneur kan. Kampus kan sekarang kampus merdeka ya. Mas Menterinya juga begitu ya. Jadi entrepreneur memang justru di saat krisis seperti ini, UMKM itu justru menonjol kan. Banyak hal gitu ya, seperti saya bilang tadi itu di depan, banyak mereka ciptakan di sisi pangan, delivery, kemasan, supply chain. Ada kalau industri-industri raksasa mungkin udah kolaps, tapi bagi yang UMKM yang kreatif, industri kreatif, malah ya entrepreneurship-nya itu terchallenge, maju, tertantang, malah berkembang mereka. Jadi ini anak-anak muda yang milenial ini kita harapkan menjadi entrepreneur kan. Oke, silakan. Amin, amin, amin. Tadi Mas siapa itu? Elita ya satunya juga mau nanya. Tadi ada Mbak siapa ya? Suara yang bareng Mas Riza tadi. Sempat dengar suaranya Firda tadi. Oh iya. Iya, iya. Suara saya, Bu. Ya. Firda. Iya. Silakan. Silakan Firda. Permisi Pak Duren, perkenalkan nama saya Firda. Saya mahasiswa MR angkatan 5 tahun 2017. Silakan, Pak. Ya. Jadi gini Pak, tadi kan kita udah banyak membahas tentang strategi dan lain sebagainya, terus juga udah disinggung tentang lebih baik kita cari amannya itu pakai modifikasi yang ATM tadi ya. Yang ingin saya tanyakan itu ketika dalam kondisi krisis seperti ini, terus banyak peluang. Kemudian kita mengambil produk, kita pakai metode ATM tadi ya Pak. Tapi kalau ketika kita udah dalam kondisi aman, udah nggak ada COVID lagi, semisal. Terus kan otomatis pengembangan produk yang udah kita serius sih, udah kita tekuni itu akan menurun gitu ya Pak ya. Sedangkan hal itu menjadi pertimbangan gitu Pak ketika COVID-nya itu udah mereda. Menurut Pak Duren sendiri nih, kalau menyikapi seperti itu bagaimana Pak? Oke, bagus ya. Jadi kita berarti bicara sustainability ya. Jadi makanya memang inovasi, kreativitas itu tidak sesaat. Jadi makanya kan di sebuah institusi pun ada R&D kan, ada research and development. Produksi jalan terus, market jalan terus, kegiatan perusahaan jalan terus, tapi riset dan inovasi jalan terus. Untuk mengantisipasi yang tadi seperti Mbak Firda sampaikan itu. Nah, oleh sebab itu, misalnya kita pilih bisnis kita sekarang, ya, kemudian kita tekuni, tentu kita bertumbuh tentunya. Kita tidak mau misalnya kita yang produksi, kita yang memarket gitu ya. Itu kan bukan kelas engineer lah ya. Atau bukan kelas orang yang berpendidikan. Tentunya kita adalah yang berpikir, yang meng-create bisnisnya, bisnis owner-nya. Pekerjaannya tentu mulai kita cari orang. Sambil produk kita itu berjalan, produksinya berjalan, penjualan berjalan, kita harus terus melakukan riset dan berinovasi dan survei pasar terus. Jadi saya cerita nih, saya punya teman. Kebetulan di Banda Aceh, Bu Kuntum udah pengalaman ya betapa industri makanan itu ya,
kafe-kafe itu luar biasa gitu ya. Iya. Dan saya juga banyak belajar dari keadaan nyata di sini. Saya kan sendiri kan bukan orang marketing, saya chemical engineer, saya orang production, orang project gitu. Tapi hidup ini memang menjadi guru yang terbaik buat kita. Gitu. Jadi suatu saat saya berada di kafe, terus sambil saya menikmati, tiba-tiba ada yang saya kenal datang, itu beli produk itu. Kaget saya. Ngapain ke sini? Saya tanya sama beliau. Dia yang datang beli itu, yang belanja itu adalah orang yang punya kafe. Dia bilang, ini riset pasar katanya. Jadi dia beli, dia mau launch produk yang mirip, tapi dia beli dulu produk itu, kemudian dia bandingin, dia rasa, dia bawa. Dan dia nggak makan situ memang. Dites gitu. Suatu saat, saya pergi ke kafenya. Kami obrol itu. Dia bilang, inilah hasil riset saya yang waktu kita ketemu itu katanya. Yang saya temukan, akhirnya waktu saya mengkonsumsi makanan waktu ketemu di kafe dia datang itu, dan kemudian saya pergi ke kafenya, lebih enak. Wah, sukses ya, ini benar-benar ini lebih enak. Saya bilang, saya lebih suka ini. Padahal waktu itu yang sana udah saya bilang enak. Gitu. Itulah contoh sederhana gitu. Riset pasar yang mereka lakukan. Jadi artinya apa? Jadi sebagai business owner memang menjalankan sebuah produk berjalan, jangan diam. Mungkin saat itu dia masih profit. Tapi seperti saya bilang, begitu ada pengembangan dari orang lain, dan orang juga mungkin sudah mulai bosan dengan itu, kalau kita tidak melakukan inovasi, adaptability, dan riset, kita mati bisnisnya, nggak ada lagi produk lain. Ya, itulah makanya setiap saat melakukan pengembangan itu. Nah, oleh sebab itu, mulailah berpikir bisnis, kemudian jangan menjadi production juga, marketing juga, riset juga. Jadi kapan? Nanti nggak sempat waktunya. Makanya mulai merekrut. Tentu diperbesar skalanya pelan-pelan. Sudah ada orang yang ngerjakan, kita tinggal mikir bagaimana untuk memajukan, mengembangkan bisnis kita. Gitu ya Mbak. Siapa tadi? Firda. Ini kayaknya berbakat ini. Mbak Firda ini berbakat ini. Iya, suaranya empuk. Gini ya, gitu Mbak Firda. Mungkin ada pengalaman lain bisa dibagi. Jawaban saya ini tidak mutlak loh, karena apa yang kita diskusikan seperti yang saya bilang di depan. Kebetulan saya mengalami kehidupan yang sudah lebih lama dari Anda, sehingga saya jadi bisa bercerita lebih banyak yang saya lihat. Ya. Tapi bukan berarti, ya, saya sering mengatakan, intensity, ya, maturity is not a matter of time. Ya. Intensitas, ya, kesuksesan, kemudian kedewasaan, maturity itu tidak menjadi fungsi dari waktu. Dulu iya orang sering sebegitu. Oh, saya ini udah tua loh, jangan ajari saya, udah mapan ini. Nggak ada lagi itu sekarang. Yang ada sekarang adalah maturity is a matter of intensity. Jadi siapa yang intens, siapa yang passion, dia adalah yang sukses, dia adalah yang matur. Jadi sekalipun anak baru kemarin sore, anak muda kayak Anda, tapi Anda geluti dengan serius, dengan sangat detail, dan sampai ke dalam-dalamnya, saya harus berguru sama Anda. Ya memang begitu, karena Anda yang mendalaminya secara dalam gitu. Saya hanya melakukan dan memancing diskusi ini dari teori, dari buku, dari pengalaman yang saya alami. Silakan. Ya. Baik Pak, cuman yang saya bingungin itu kalau misalnya kita berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau terikat dengan suatu instansi, itu kan kadang-kadang juga mempengaruhi strategi kita. Ya. Itu yang biasanya kadang menghambat apa yang kita inginkan. Ya. Nah, oleh sebab itu setiap hari memang harus berpikir, cari cara gitu. Ini misalnya, ini pemerintah nggak boleh keluar. Kita nggak boleh kemana-mana. Itu tadi seperti yang saya bilang tadi, Anda udah mulai karena bisnis makanan. Misalnya seperti ini, Anda sudah buka lewat media sosial kah, atau lewat apa gitu. Anda tinggal saja di rumah, apa yang Anda pesan kita antar gitu. Delivery-nya Anda sudah pikirkan, Anda sudah kerjasama tentu dengan ojol langganan atau bagaimana, atau Anda sudah mulai bekerja sama dengan outlet-outlet tertentu. Kemudian bahan baku Anda bisa hunting di mana gitu ya.
Saya yakin jika Anda tidak berhenti terus untuk mencari dan berusaha, pasti ada cara. Yang masalah adalah kita itu tidak mau. Kita langsung ya, makanya kan yang menjadi penghambat itu sebenarnya bukan orang lain, diri kita sendiri. Langsung mengatakan, udah nggak bisa ini, udah capek nih, udah menyerah aja lah, ini akan rugi. Dan seterusnya, kata-kata buruk yang kita ucapkan sendiri kepada diri kita. Nah, jadi begitu kita buka, dengan bergeraknya, buka internet, lihat apa di medsos, lihat di YouTube, lihat macam-macam, idenya kan keluar. Pasti deh ada solusinya. Saya tidak bisa mengatakan solusinya ini gitu loh. Tapi orang-orang bercerita dan itu sudah menjadi semua kesaksian bahwa semua orang itu menjalani kesuksesan itu dengan cara seperti itu. Nggak ada yang instan. Ya, Mbak Firda. Ya Pak, terima kasih. Sukses ya. Ntar kita tinggal dengar udah punya perusahaan apa ini. Nah, ini jadi memang nggak bisa seperti saya sampaikan tadi. Ini ya entrepreneur jadinya. Mau nggak mau. Karena bisnis itu ya entrepreneur. Jadi engineer sekarang pun udah dituntut. Dimanapun kita berada, kerja di institusi, nggak ada nuansa bisnis, mati kita. Dalam hal begitu kita punya ide-ide brilian tentang technical product, gitu ya, tapi begitu di challenge bagaimana di market nanti, bagaimana strategi dan seterusnya, kita nggak mampu menjelaskan itu, ide-ide kita yang brilian itu nggak laku. Jadi harus all in. Kita ini sekolah, apapun jurusan yang kita ambil, itu hanya pintu masuk aja. Pintu masuk. Nanti begitu udah masuk di sebuah institusi atau di dunia nyata, mau mandiri, bekerja sendiri, itu semua sudah nggak ada bedanya. Mau dulu dia sekolah di mana, jurusan apa, udah nggak ada beda. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Ada lagi yang dari akuntansi nih, belum ada suaranya. Adakah pertanyaan atau kemarin ada tugas untuk pengembangan produk juga, di mana ada Muhammad. Siapa ini? Mau bertanya juga. Muhammad Najib. Oh, Mas Najib. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib dari Prodi Manajemen Jasa Angkatan 6. Kebetulan saya ini kan ada niatan untuk membuka sebuah bisnis, Pak. Jadi keren. Membuka bisnis itu di bidang makanan, yaitu coffee shop. Nah, sebelum saya sebelumnya itu ingin sebelum membuka, saya kan ingin membuat menu sebelumnya. Tapi saya itu cuman kepikiran itu untuk membuat menu itu hanya untuk membuka sebelum kita launching istilahnya. Saya ingin mengumpulkan orang-orang terdekat yang biasanya suka main ke coffee shop gitu. Jadi di situ saya ingin bertanya ke mereka itu menunya itu seperti apa gitu mereka suka. Nah, di situ saya akan mencatat beberapa menu yang mereka minta, istilahnya mereka suka gitu, Pak. Apakah itu salah satu langkah yang benar? Kalau emang benar, apakah ada saran dari Pak Durain untuk yang lain? Terus masalah gini, Pak. Kan nanti kalau sudah ada beberapa menu kan nanti pastikan tidak hanya satu, Pak. Nah, itu menurut Pak Durain lebih istilahnya lebih lebih bagus untuk di launching satu persatu atau langsung semuanya di launching dalam satu waktu gitu, Pak. Jadi bertahap atau langsung satu waktu gitu. Itu sih. Oke. Saya bukan entrepreneur, tapi saya pernah berdiskusi dengan orang tentang ini. Jadi yang saya sampaikan adalah apa yang saya dapat ilmu dari orang. Nah, saya bukan praktisi di dalam hal ini ya. Anggap bahwa kita ini diskusi. Pertama katanya benar apa yang Anda lakukan itu adalah market survey. Jadi lihat dulu di mana kita mau melakukan bisnis, apa yang dibutuhkan orang. Jadi langkah yang pertama yang Mas Najib tadi sampaikan itu udah benar, karena kita percuma misalnya melahirkan sesuatu, kita klaim apa yang kita akan buat itu bermanfaat, menyehatkan, enak, ya keren deh pokoknya gitu. Dari sisi kita yang mengklaim itu. Padahal yang kita harapkan adalah orang menyukai. Oleh sebab itu yang justru yang menjadi
tujuan utama kita adalah membuat apa yang kira-kira laku, kan itu sebenarnya. Selagi kita tentu punya nilai-nilai. Ya, sebenarnya saya siapkan salah satu jenis industri yang akan booming di masa depan. Termasuk ada istilahnya sin industry, industri dosa. Jadi saya juga sekarang karena trennya apa ini seperti ini, apalagi COVID, working from home, ngurus pabrik udah masih banyak waktu tersisa gitu ya. Saya banyak belajar. Saya justru sangat ingin men-sharing ini mungkin di diskusi berikutnya. Ada sesi-sesi berikutnya yang saya pelajari, udah saya kumpulin, udah saya buat bahan presentasinya. Itu yang kira-kira emerging di ke depan itu apa sih bisnis-bisnis dan industri-industri yang akan ini. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Menurut saya itu sudah benar, menurut yang saya tanyain juga orang-orang, ya, buatlah sesuatu yang disukai orang. Karena pola pikirnya adalah bagaimana orang melihat produk, bukan bagaimana kita melihat produknya. Nah, kemudian kita betul-betul membagi market itu. Apakah kita misalnya mensasar market itu adalah pencinta kopi, atau istilahnya dia memang coffee drinker gitu. Yang mereka itu memperbincangkan ini kopi rasa ini, sampai mereka asamnya kayak begini, warnanya, kemudian di sisipan pertama waktu diminum saat hangat tuh kayak begitu. Apakah pasarnya itu? Kalau itu memang harus yang benar-benar the real taste of the coffee, katanya begitu. Jadi betul-betul murni pencinta kopi. Atau hanya yang modified, misalnya cappuccino, kemudian jadi mocha, jadi itu adalah bukan kopi tulen, tapi sudah dimodify. Itu perlu di-define katanya. Sehingga kita nanti nggak salah melahirkan produk. Kemudian produk itu memang tidak terlalu banyak, tapi tidak satu. Ya, tadi misalnya menu gitu ya. Menu di saat saya tidak bisa mengatakan berapa sih yang tidak banyak itu dan berapa sih yang tidak sedikit itu gitu. Tapi kembali lagi ke survei pasar katanya. Diperiksa di situ. Pertama setelah diketahui, oke, saya adalah bukan akan menyasar pelanggan-pelanggan bukan penikmat kopi. Tetapi mereka ini memang coffee drinker, tetapi yang dimodifikasi rasanya dengan coklat, dengan cappuccino, dengan macam-macam itu juga oke buat mereka. Sehingga lahirlah kreativitas dari kopi. Nah, kemudian menunya disurvei juga. Pertama tentu selain daripada ada yang ingin kita buat unik, ya, yang akan menjadi jagoan kita di masa depan, tapi mungkin belum kenal orang di situ, kita perlu membuat menu yang generik. Ya, istilahnya kalau di dalam pertanian ini namanya tumpang sari kalau nggak salah ya. Jadi katanya tumpang sari itu kalau nanam ini, kalau ini panen, gagal panen masih bisa panen yang lain. Kenapa? Karena ini bisnis kita satu-satunya katakan. Kecuali misalnya kita sudah punya bisnis yang sudah kita jalankan dan sukses menjadi sumber kehidupan kita. Kita ingin mengembangkan sesuatu, pengembangan yang berbeda gitu, cabang atau misalnya kafe yang seperti ini sudah ada unit yang sudah jalan dan rezeki kita, kehidupan kita sudah berjalan dari situ. Kita ingin mengembangkan yang berbeda gitu. Dan kita mau coba-coba, makanya risikonya agak tinggi. Tapi kalau misalnya kita bergantung pada kehidupan satu-satunya itu, tentu kita harus menjaga sebuah produk yang bisa menghidupi kita dulu. Walaupun misalnya belum sukses betul, tapi setidaknya ya tidak fail, tidak terjerembab. Itu yang saya dapatkan, Mas, dari teman-teman yang saya ajak, karena kebetulan ada kompetensi saya satu yang naik selama tinggal di Aceh, karena begitu banyak kopi shop dan kafe. Saya hampir setiap malam itu kayak gitu, Bukuntum aja saya ajak ke situ, cuma waktu itu sempat baru satu tempat ya. Dua apa satu tempat ya Bukuntum ya? Kayak satu tempat kemarin, Pak. Cuma belum jadi saya ada. Nah, itu berbeda-beda mereka. Jadi akhirnya yang saya pikir banyak kedai kopi di Gresik tempat cangkruk ternyata itu tidak seberapa dibanding Aceh. Nah, itulah kompetensi yang saya dapat dari mereka. Saya jadi muncul juga ide saya untuk mengembangkan sebuah bisnis kayak itu di suatu tempat nanti gitu. Luar biasa di Aceh itu. Dan ilmunya jadi sudah banyak saya dapat ini. Makanya saya berani cerita itu karena saya nanya-nanya mereka.
luar biasa banyak. Kalau COVID ini misalnya sudah reda gitu, saya sarankan orang yang akan membuka kafe gitu ya, coffee shop dan seterusnya. Aceh adalah tempat yang paling pas untuk survei. Bukan beriklan loh ya. Dan memang makanannya enak-enak. Katanya di Aceh itu hanya 2 ada makanan, enak sama enak sekali. Iya benar. Oke gitu Mas, mungkin tidak menjawab secara penuh, tetapi yang saya ingin sampaikan adalah kira-kira seperti itu memang kita harus banyak berdiskusi dan kemudian ada keberanian untuk memilih yang mana mau kita ambil. Apapun yang kita pilih dengan keberanian itu, dengan pertimbangan yang sudah matang, saya yakin itu ada jalannya. Ya, kalaupun misalnya fail sekali, nggak akan fail terus-terusan, pasti nanti ada suksesnya gitu. Seperti tadi caranya. Ada outlet pengaman lah gitu, atau ada menu atau andalan gitu yang kira-kira ini ya masih bisa lah membuat kita tidak terpuruk habis-habisan sehingga tidak bisa memulai yang lain lagi gitu. Gitu Mas Nagib. Baik Pak, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Baik, terima kasih Mas Nagib. Nah ini tidak terasa kita udah hampir mendekati jam 4 ini jadwalnya Brian untuk ini. Mungkin kita cukupkan ya penanya, nanti kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya lagi, kita bisa buka sesi selanjutnya ya Pak Durain ya? Ya, ada lanjutan sebenarnya yang sudah saya siapkan, seperti saya bilang tadi. Iya. Nanti bisa kita cari lagi waktunya yang minggu depan atau kapan gitu mungkin ya Pak ya. Terima kasih semuanya atas kesempatan ini. Saya diberi waktu untuk berbagi, apalagi di bulan Ramadan. Nanti bahannya akan saya share insya Allah lewat Bukuntum ya. Siap. Terima kasih Pak Durain. Sebelum ditutup, saya akan mereview sebentar materi hari ini. Jadi memang ternyata inovatif dan adaptif itu adalah kunci untuk bisa bertahan bahkan berkembang di era kompetitif. Dan itu adalah kunci juga untuk orang maju, yaitu orang yang berani meninggalkan zona nyaman. Untuk bisa seperti itu, kita perlu untuk terus berkaizen ya, terus untuk continuous improvement, terus untuk memperbaiki dan melihat apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Mungkin itu yang bisa saya resum. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, ada closing statement Pak Durain. Ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar, setua apapun usianya, terus ternyata ilmu itu berkembang terus, dan kita selalu terbuka pikirannya kepada sesuatu yang baru. Itu saja barangkali. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Durain atas ilmunya. Kita cukupkan. Atau sebelum kita cukupkan, ini videonya di-on dulu dong, biar bisa lihat bareng. Coba videonya di-on semua. Suaranya mana? Halo. Saya suara aja ya. Halo. Oke. Iya. Terima kasih Bu Izati. Terima kasih. Sama. Baik. Terima kasih Pak. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak atas ilmunya di. Semoga sehat selalu. Amin. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.